berhasil. Nah, baik, kita setelah yang masalah yang dibutuhkan teman-teman saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dirjen Pol Dr. Alves Sudarman selaku dari kepolisian dan Ibu dari anggota komisi 8 di kita bisa diperlukan. Jadi pada hari ini strategi pembangunan nasional yang kita harus pembangunan nasional tidak akan bisa berjalan. Makanya itu bagaimana caranya baik masyarakat kecil, pemerintah, stakeholder ini mempunyai rencana strategi SDM ini menjadi berkualitas, berintelektual demi mengangkat harkat dan martabat Indonesia itu hasil akhirnya itu lebih baik lagi. Mayoritas kedatangan pada hari ini untuk mahasiswa, hari ini untuk mahasiswa telah berhasil sebagai dalam menyuarakan masyarakat Indonesia sendiri dan bagaimana mahasiswa memperjuangkan dan dalam baik bagaimana dari pembangunan. Harapan saya dari yang dari sahabat ini, teman-teman mahasiswa mampu mempunyai mindset jauh lebih depan, tidak berpikiran itu mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan kita. Mungkin itu saja. Sebelumnya kami dari saya kembali atas nama adiknya, mohon maaf jika ada dari kendala teknis dari kedepannya kita tadi kami sudah berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih. Sambutan selanjutnya yaitu akan disampaikan Ketua Senat Mahasiswa UIN Jakarta kepada Bapak Sambo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemudian terima kasih banyak kepada Pak Dirjen Pol Bapak kemudian teman-teman juga saya aku anggota komisi dan teman-teman juga terima kasih yang sudah bersama kita walaupun secara dari itu Bapak SPK selaku anggota komisi 9 DPR RI, kemudian Bapak Ahmad Ridho SOS wakil ketua RI, kemudian Bapak Andino Cahyono MSI, Kepala Bapak Nas 2014-2015,
Kemudian diberikan selasih SOS, satu koordinator PKPN ini Bapenas. Kemudian juga yang kami hormati juga pada koordinator besar sampai akhirnya saudara Muhammad SPG. Juga yang kami cintai kepada para ketua senat mahasiswa dari wilayah ada di Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jogja, dan terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya. Puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berkaitan dengan kita sehingga kita dapat berkunjung pada acara legislatif bersama orang yang juga saya pakai TKIN. Dan kita ada tanggal 17 sampai 28. Salat dan salam kita sama-sama bisa oleh masalah tanah beliau yang antara kita belum sampai jalan akan ini Bapak Ibu sekalian acara ini adalah acara sesama antar legislator yang mana fokus kita bukan hanya sekedar isu yang terjadi tapi kebijakan khusus pada karena banyak sekali kami rasa tidak berdasarkan atau tidak berdasarkan pada yang contoh biasanya tadi juga bahwa ada salah satu orang ini tepatnya pada nomor PP 721 tentang standar pendidikan nasional itu membuat 3 kurikulum itu tidak membuat tentang pendidikan Pancasila. Kalau kita tahu Pancasila selain sebagai bangsa atau juga terutama Pancasila ini adalah untuk itu acara ini untuk sebagai wadah untuk silaturahmi saya kira itu kami bisa sampaikan terima kasih atas kerjasamanya. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan diberikan oleh Koordinator Pusat SEMA PPKIN yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli Rahman Direktur IN Syarif Imam Jakarta Ibu Dr. Amani Lubis Profesor Dr. Amani Lubis dalam hal ini wakilkan Bapak Profesor kita mahasiswa Bapak Dr. Ali Sultan sama-sama kita menanti perwakilan dari Polri dan Anjir maka kita hormat pada Bapak Presiden yang selalu Bapak selanjutnya berilah hadir dengan kami dan kita ajar sesi dengan jauh pernah menjadi bupati
Saya dari hidup. Saya dari alhamdulillah yang sahabat saya, kolega saya, walaupun sama mahasiswa, kemudian saya dari kata Ahmad Syahul, seorang lagi pula pada sahabat label serta jajarannya sukseskan acara Islamic Conference bagi Ansor daya dua gabung di dalamnya wilayah Jawa Barat. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, semua muda berdoa bersama cita-cita kita pada bangsa khususnya dan berkontribusi pada pasangan. Mudah-mudahan panjenengan semua bisa kesehatan. Bersyukur kepada kita di karunia serta kesehatan kepada semua, sehingga pada muslim di Rasulullah dan pertemuan Silaturahim khususnya saya bersama pribadi Pak saya dari Jakarta menyampaikan atas kesediaan dari Bisa Budaya KTP pelaksanaan insyaallah Sholawat serta salam pada para ulama sebabnya ini hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan baik ini kita dapat melaksanakan kegiatan pertama sekilas secara historis tentang mahasiswa Papua di kata bahkan forum nasional mana di dalam bentuk lembaga legislatif khususnya dalamnya mengundi jumlahnya. Alhamdulillah hari ini wilayah dua dapat terlaksana. Sebelumnya sudah lolos 3 wilayah. Pertama wilayah Sumatera, wilayah Nepal. Kemudian kemarin kita laksanakan di wilayah kita, wilayah Jawa Nusantara. Baru saja ini saya baru datang dari untuk menghadiri bila sama kami hadir pimpinan koordinator wilayah Pak dari Yaya Paul. Selanjutnya kait narasi strategi pembangunan sumber daya manusia, arah pembangunan ini yang berbahagia. Indonesia adalah negara yang memiliki potensi sumber daya alam. Tentu untuk dapat mencapai pembangunan harus ada strategi pembangunan sumber daya manusia.
relevansi antara SDM irama selanjutnya strategi pembangunan sumber daya manusia yang harus serius dilakukan bersama-sama. Sebagai seorang mahasiswa, peran kita di sini sangat strategis. Mengingat bahwa dalam dunia dan transport membangun karakter manusia Indonesia seperti capai. Saya ingin sampaikan 3 strategi mencapai progres. Sekiranya pertama, membangun pemahaman keislaman yang berat dan memperkuat komitmen. 2, komitmen untuk mempelajari mengembangkan teknologi secara mendalam, meningkatkan kapasitas. Terakhir, 3, membangun semangat kolektif dan gerakan kolektif dengan cita-cita mereka masing-masing. Itu mencerdaskan kehidupan bangsa dan saya yakin sekalian kami selaku mahasiswa PPKIN dapat berkontribusi wujudkannya dalam menyongsong itu momentum yang baik ini, momentum yang berharga ini adalah kita memanfaatkan membangun sinergi, kolaborasi, membuat strategi pembangunan SDM. Terima kasih, saya sampaikan sebelumnya maaf pada narasumber jadi secara virtual sudah disampaikan. Terima kasih kami lakukan kesediaannya bagi sama kawan-kawan mahasiswa, khususnya sama mahasiswa. Terima kasih, bisa disampaikan sekali lagi. Mari bersama kita bergabung untuk mewujudkan gerakan kolektif, mewujudkan gerakan inovatif, khususnya untuk strategi pengembangan yang utama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini dapat memberikan pengembangan intelektual khusus penguatan intelektual dan dapat mengembangkan citra mahasiswa. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kami yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Salam. Diucapkan terima kasih atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan kepada Bapak Wakil Rektor 3 kepada Bapak Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dewan Perwakilan Indonesia dan beberapa para narasumber yang termasuk
Pertama-tama mengucapkan terima kasih untuk saya turun Jakarta yang selaku pimpinan WIDE pada setiap kedua kami mendengar salam tulis yang pada hari ini sedang ditutup karena sekarang ini sedang acara dengan konferensi. Ini adalah acara tahunan dari Indonesia. Biasanya ada masih bisa di Indonesia mewakilkan untuk mahasiswa dan pada biasa. Tapi saya ingin bercerita tentang kampus yang saya Jakarta. Kampus ini dari kelas fakultas ada fakultas ada fakultas usul tiga fakultas dalam dan fakultas yang kelima fakultas syariah, yang keenam fakultas hukum dan bisnis, yang ketujuh fakultas psikologi, delapan fakultas yang ke-9 fakultas jurusan Islamnya, dan ke-10 fakultas kesehatan. Dan yang ke-11 fakultas. Kalau dilihat dari jumlah yang ada dalam fakultas-fakultas tersebut itu belum termasuk sekolah pasca sarjana khusus tentang kajian Islam dan pasca. Dari jumlah fakultas tersebut kita memiliki mahasiswa yang karena masa pandemi ini sekarang pembelajaran yang dilakukan online dengan menggunakan yang khusus yang kita pakai. Yang dosen di kampus ini mendapatkan khusus dan mereka bisa menggunakan dengan waktu yang tidak terbatas. Itulah sekilas tentang kampus ini. Pada hari ini kampus ini juga hadir karena dua orang alumni di kampus ini, yaitu Bapak Aziz dan Bapak dari Bukena, yang pertama kami menjadi besar Indonesia untuk Arab Saudi dan juga besar Kuwait. Kemudian saya berusaha pada proses dengan memberikan SDM alumni yang itu dengan cara seperti ini kita berharap bahwa kita mahasiswa dapat mendapatkan diri secara lebih baik dalam menulis seluruh materi yang kami sampaikan sehingga bisa memiliki kapasitas yang lebih baik dan bisa memberikan semangat yang besar hati pada bahwa dari kita sudah sekalian acara-acara seperti ini saya selalu mengerti karena ibarat orang makan. Biasanya kita selalu makan di bawah negara. Maka pada hari ini kita disepakati makan di bawah yang baik, cuma makan yang baik. Dan ini yang tidak biasa. Kalau setiap hari kita kuliah di kelas, saya tahu, maka pada kesempatan seperti ini kita akan yang lain yang
materi spesial dan mendapat tambah anggota dan kapasitas. Demikian, saya untuk memberikan pencerahan pada khususnya ini adalah para pengurus senat mahasiswa dan tidak hanya dari senat mahasiswa dari kampus Jakarta beberapa mahasiswa lain. Kemudian sebelumnya mohon maaf dan saya mohon maaf untuk acara ini sampai akhir karena sampai sekarang seleksi beasiswa kami tahap selesai. Dan tadi saya tapi oleh Bapak Ketua yang saya terima kasih kepada yang sama. Diucapkan terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya adalah ada keynote speech dari Bapak Irjen Pol BLS dan MSI. Beliau sekarang sedang menjabat menjadi wakil pengamanan intelijen dan keamanan Polri. Kepada Bapak dipersilakan. Suaranya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rektor UI dan Bapak Wakil Rektornya, atau beberapa juga yang saya hormati Ibu Seri Nadia, anggota komisi mohon saya lakukan sumber dari satu saya sangat bangga nanti dan beberapa kali bisa dan saya bangga bersyukur kita pada kalau masalah Bapak Rektor, adik-adik sekalian, dan saya dalam salam kami dengan TNI bersama juga kami kemarin juga yang kita kita mengakumulasi sejauh mana capaian. Pada kesempatan ini kita beri beberapa seperti yang disampaikan oleh Bapak saya akan karena kegiatan kegiatan ini menunjukkan satu wawasan pengetahuan baru dan pemahaman yang kehidupan. Selain itu, kampus dengan saya bahwa yang paling berceramah dan untuk kita akan menyerahkan topik dengan kerjasama dengan Pekto,
Jadi saya ini juga itu jadi saya sangat bangga kali ini sekalian sekali ini kita dan saya respect bahwa kali ini kita masih jangan lupa itu walaupun levelnya sudah dari level 4 Jakarta dan sekitarnya untuk campuran selatan pun tingkat vaksinasinya pun sudah dilepas dan vaksinasi kedua mungkin belum tapi tetap walaupun kita sudah disuntik vaksin tanda prokes jaga jarak di tangan masker mereka bisa menjaga semua alhamdulillah secara nasional kita jadi tapi sebagai negara kita masih harus negara yang berhasil akan maju dan itu bukan karena polisi atau TNI atau pemerintah istimewa semua rakyat Indonesia berjibaku dan berbuat kalau masyarakat tinggi bermotivasi sangat yakin gelombang COVID ketiga yang kita lakukan digerakkan penyemangat. Sekali lagi harus kembali kepada disiplin. Berkaitan dengan saya mengambil manajemen atau asli. Seorang dosen saya profesor selalu mengatakan dan beliau itu selalu mengatakan bahwa manajemen atau pembangunan sebagai merupakan hal yang sangat esensi sangat penting bagi pembangunan kita coba apa yang kita tidak punya kita punya sumber daya alam sangat bahkan sampai nikel pun sekarang menjadi sumber daya tenaga kita dari tenaga kerja yang memang sangat yang harus kita bangun kemampuan dan Bapak Presiden Jokowi pada saat itu mengatakan prioritas pembangunan Indonesia adalah menciptakan manusia yang unggul bagi dan itu pilihan yang akhirnya saya yang akan obat dari saya dari Ibu Seri dan dari Bapak semua tergantung dari bagaimana Anda bisa menjadi dilihat dari Indonesia ya. Tugas utama mahasiswa adalah yang pertama Anda harus melakukan pendidikan. Memang itu tujuan utamanya akan dididik akan yang kedua Anda juga ya sehingga tahu berbagai persoalan yang terjadi tapi yang terakhir adalah itu adalah Anda tapi tidak sebagai mahasiswa dari berhadapan saya bergabung membina di tingkat pusat
termasuk salah satunya adalah saya sangat bangga dan yakin kita dalam oratornya menyampaikan data-data yang sangat berbeda terkait dengan persoalan tidak orang. So you say something, say dengan data. Dengan orang kalau yang dengar, mendengar dikit, baru ngomong. Apalagi kalau dalam pendidikan pendidikannya itu kan sudah informasi di prospek baru yakin benar. Ada dua hal yang paling yaitu mau dan amal. Adik-adik di sini untuk diberikan kemampuan masyarakat sesuai dengan. Tapi yang paling bagi kita adalah apakah kita punya visi dan kemampuan memberikan yang terbaik. Di pada kesempatan ini saya minta adik-adik, sakit diri Anda, belajar diri Anda, jangan sampai di lembaga pendidikan ini Anda masuk masalah dan menyebabkan orang tua yang membiayai menangis karena biaya yang dikeluarkan. Kemudian Pak Direktur saya dulu masuk di SMA, saya tidak bisa mendapatkan kesempatan. Jadi guru SMA saya diterima di dan bisa menguliah karena saya sudah dan ayah saya ibu saya pendidikan itu jadi itu langsung selesai SMA apa panggilan itu jadi saya tidak mengalami dan alhamdulillah Tuhan Allah yang kami punya punya tidak boleh kasih kontak dulu dan sekarang menjadi ditanggung saya orang dari kampung dalam tapi saya ini kalau dia tanya-tanya pada saat kecil bilang tapi Allah memang kesempatan dari kami semua beasiswa jadi adik-adik orang sesuatu lalu persiapkan diri Anda menghadapi Indonesia di 2045 yang katanya kita akan menjadi negara tempat terbesar. Semuanya berlaku. Dan kalau bahwa saya tidak tahu lagi. Tapi ibu saya masih muda, masih lama, saya masih bisa 3 tahun. Dan saya ingin melihat adik-adik yang ini sebenarnya salah dari ibu saya, hobi bangga, terus hati kalian semoga kesempatan mohon maaf barangnya boleh bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nangkap suara dari sini. Suara yang
Keynote speech selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Haja Sally Andriani Gantina AMD. Kepada Ibu dipersilakan. Yang saya hormati Kapolri Jenderal Listio mewakili saya bukan buat mahasiswa saja, tetapi buat kami yang berada di sini itu menjadi bahwa masa depan kita ke depan ini motivasi sesuatu yang lebih baik untuk Indonesia yang akan datang. Yang saya hormati Dr. UIN Jakarta, Ibu Prof. Dr. Amani Lubis, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor ketiga, Pak Dr. Agus Subhan. Terima kasih atas penerimaannya, bahkan sudah memberikan kesempatan kepada Senat Mahasiswa seluruh Indonesia untuk menjadikan kampus UIN Syekh Sarif Hidayatullah sebagai tuan rumah pelaksanaan musyawarah wilayah tingkat 2. Yang saya hormati para pembicara yang hadir pada kesempatan hari ini, ada senior saya Bapak Ahmad Waidowi, sahabat dan pimpinan di Badan Legislasi DPR RI, ada Bapak Abidin Fikri, senior guru politik saya, sahabat saya, anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Andrianov Caniago selaku intelektual tanah air yang sangat saya hormati dan ide-idenya juga menjadi banyak teori yang saya pergunakan. Ibu Endang Sulastri, Koordinator Pembelajaran dan Kelembagaan Pendidikan Tinggi dan Iptek Bappenas, dan tentu saja yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik Senat Mahasiswa PTKIN, baik yang hadir di acara melalui daring maupun yang ada di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Izinkan saya untuk mengajak semua hadirin yang hadir baik secara langsung maupun secara daring untuk memekikan salam perjuangan untuk kita semua. Merdeka! Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih dipertemukan, dan suatu kebanggaan bagi saya pribadi bisa hadir di acara kesempatan kali ini. Beberapa waktu yang lalu saya sempat didatangi oleh panitia, apakah bisa hadir di dalam acara legislatif conference tema PTKIN untuk memberikan sambutan dengan tema strategi pengembangan sumber daya manusia menuju arah pembangunan nasional. Tanpa berpikir panjang, saya langsung menyanggupi. Kenapa saya ingin hadir di sini? Karena bagi saya, hadir dan bicara di depan adik-adik saya mahasiswa PTKIN sekalian, bertemu dengan tokoh-tokoh muda di berbagai perguruan tinggi Islam, tokoh-tokoh aktivis, gerakan mahasiswa, tokoh-tokoh mahasiswa level nasional, dan adik-adik sekalian, hukumnya bukan sunnah, tapi wajib. Karena kebanggaan buat saya, apalagi tadi sudah disampaikan oleh koordinator sama mahasiswa, alhamdulillah ternyata dari IAIN Syekh Nurjati akhirnya menjadi koordinator untuk tingkat nasional. Artinya memang perguruan tinggi Islam tidak membeda-bedakan jenis karakter lembaga yang memang bisa dijadikan semacam pilot, kemudian menjadi pemimpin di dalam organisasi tersebut. Orang mungkin tidak ada yang tahu IAIN Syekh Nurjati ini di mana. Tetapi itulah salah satu yang menjadi kebanggaan saya saat saya hadir di sini,
ternyata nama IAIN Syekh Nurjati bisa hadir di tengah-tengah universitas yang memang kita banggakan dan paling tua di Universitas UIN Syekh Syarif Hidayatullah, dan akhirnya orang akan tahu IAIN Syekh Nurjati ini adanya di wilayah kota Cirebon. Namanya masih IAIN. Maka saya berharap dari para hadirin yang hadir di sini, terutama rekan-rekan mahasiswa, mempunyai keinginan yang sama, karena saya yakin koordinator juga sama yang hadir di depan kita ini ingin memperjuangkan status dari IAIN Syekh Nurjati ini menjadi UIN atau Universitas Islam Negeri di Jawa Barat. Karena di Jawa Barat cuma satu, Pak, cuma UIN Gunung Jati. Kalau kita bicara jumlah penduduk Jawa Barat yang hampir 50 juta, rasanya sangat jauh tertinggal dengan posisi di Jawa Tengah. UIN-nya sudah banyak. Bahkan kalau saya tadi sempat bisik-bisik dengan Pak Wakil Rektor berbicara kepada saya, Banten saja sudah langsung punya, meskipun namanya UIN Jakarta ya Pak ya. Ya, dan sudah ada juga di Banten 1. Jadi memang buat saya suatu kebanggaan bisa bertemu dengan SEMA mahasiswa wilayah 2 untuk berbicara bagaimana pengembangan sumber daya manusia, terutama calon-calon legislatif yang ke depan akan menjadi pemimpin dan roda estafet dari kita yang memang sedang menikmati jabatan yang memang dipercayakan oleh masyarakat. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, terutama anak-anak kebanggaan saya, bahwa pada kesempatan kali ini kewajiban saya dalam rangka silaturahmi dengan calon pemimpin sekaligus membangkitkan girah perjuangan kita semua untuk senantiasa konsisten berjuang mewujudkan cita-cita pendiri bangsa kita. Bagi saya dan teman-teman generasi yang memikul amanah di lembaga legislatif maupun eksekutif, terus menjaga silaturahmi dengan adik-adik mahasiswa dan para aktivis medium saling bertukar pikiran, mencari informasi, dan mengoreksi dari pandangan mereka terhadap apa yang sedang kita jabat. Pernah kita pelajari suatu teori tentang perjuangan seorang perempuan tangguh yang bernama Hannah Arendt yang berbicara, berikan kekuasaan kepada politisi. Berikan akses dan keleluasaan bagi pers. Namun, berikan segalanya bagi mahasiswa. Artinya, hal tersebut tidak hanya sebagai kata-kata sanjungan saya kepada rekan-rekan mahasiswa, namun adalah suatu spirit yang jelas bahwa peran gerakan mahasiswa yang secara sadar berjuang adalah komponen sangat penting dalam terwujudnya demokrasi di dunia ini. Para hadirin yang saya hormati, adik-adik saya mahasiswa PTKIN yang saya cintai, sejarah membuktikan perguruan tinggi Islam adalah ladang bagi tumbuh suburnya pemikiran besar demokrasi di Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, semenjak kelahiran, menaruhkan perhatian sangat besar pada generasi umat Islam, terutama tokoh-tokoh muda Islam yang progresif revolusioner. Bung Karno, Presiden Republik Indonesia, memerintahkan mendirikan Universitas Indonesia di Yogyakarta. Kemudian Bung Karno memerintahkan pemisahan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri atau PTKIN dari UII sebagai jawaban dan kebutuhan tenaga fungsional yang memperkuat Departemen Agama pada saat itu. Dari PTKIN ini, maka lahirlah intelektual muda, lahir pemikir pejuang Islam tentunya di Indonesia. Zaman bergerak maju dan semua berjalan sehingga lahirlah Akademi Dinas Ilmu Agama atau ADIA yang kelak berubah menjadi IAIN, dan pasca reformasi banyak yang berubah menjadi UIN. Jadi suatu kebanggaan buat saya bisa hadir di salah satu universitas Islam negeri di Indonesia yang ternyata banyak meluluskan para pemimpin-pemimpin bangsa. Hari ini disampaikan oleh Pak Wakil Rektor, ada 2 lulusan dari UIN Syekh Syarif Hidayatullah yang diberikan kepercayaan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi untuk menjadi duta negara kita di negara sebagai duta besar, terutama
negara Turki dan Saudi Arabia. Dan tentu ini menjadi kebanggaan buat Queen Sheikh Sarif Hidayatullah bahwa ke depan mudah-mudahan para peserta SEMA PTKIN yang mengikuti kegiatan ini sebagai representatif dari calon-calon legislatif yang akan datang akan menjadi pemimpin besar di tingkat nasional maupun di internasional. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, adik-adik yang paling saya hormati dan saya banggakan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sultana bahwa kita hidup di era perubahan esensial perilaku hidup. Kita mengalami dampak disrupsi teknologi, kemudian kita mengalami era pandemik yang melelahkan untuk kita semua, dan kita harus memutar otak untuk memenangkan pertarungan pada era globalisasi ini. Peta pergaulan dunia yang berubah menuntut kita untuk semakin adaptif dan tahan terhadap perubahan. Saya sendiri mengkategorikan dua perubahan besar dunia dalam dua kata yang lebih simpel. Pertama, perubahan teknologi, dan yang kedua adalah perubahan etis. Kalau kita bicara tentang perubahan teknologi, ada sesuatu yang tidak bisa kita bendung. Apakah adik-adik sekalian akan menolak modernitas? Apakah menolak hadirnya teknologi akan menjadi lebih maju kita semua? Tentu saja tidak. Jawabannya seperti itu. Kita harus bersahabat dengan kemajuan teknologi dan mengambil celah yang ada dan mengembangkan diri kita sekaligus menjadi duta promosi kebesaran bangsa di tingkat dunia. Untuk itu, saya yakin kalian mesti merubah dan perlu merevolusi cara belajar, cara kerja, dan cara berjuang kalian dengan menyesuaikan dengan dinamika teknologi terbaru agar tidak tertinggal. Jadikan era daring ini sebagai kesempatan untuk konsolidasi pemikiran kalian, bagaimana membangun peradaban Islam Indonesia yang rahmatan lil alamin, bisa terwujud dengan pendekatan baru yang populer, unik, dan efisien. Kalau sekarang banyak YouTuber yang laris, kenapa adik-adik kita yang ada di sini sekalian saja melakukan dakwah melalui YouTube? Rasanya bukan sesuatu yang tidak mungkin. Sangat memungkinkan. Kalau dulu mungkin menggodok gagasan lalu membuat seminar itu sesuatu yang sangat mahal dan rumit, maka dengan lewat daring ini saya yakin bukan sesuatu yang susah, suatu kemudahan yang bisa dijadikan suatu terobosan dan perubahan. Sehingga hari ini salah satu pembuktian bahwa SEMA mahasiswa PTKIN bisa melakukan kegiatan seminar, melakukan musril melalui media teknologi. Itu tadi adalah salah satu cara memanfaatkan perubahan teknologi. Kemudian tadi saya berbicara tentang perubahan etis. Kira-kira perubahan etis seperti apa sih Bu Sally yang dimaksud oleh Ibu? Ketika dunia menjadi semakin tidak ada sekat, kita menyadari semua masih pentingkah pemikiran ideologi. Tadi sudah disinggung tentang pentingnya Pancasila, bukan hanya sebagai menjadi wawasan atau sekedar simbol saja, tetapi kurikulum, literasi, pendidikan Pancasila menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kemudian masih ingatkah kita tentang pentingnya peran intelektual? Apakah penting kita terus mengembangkan diri kita sementara media, teknologi masih mempercayakan bahkan banyak orang menggunakan Google sebagai panduan mereka? Tentu saja semua sangat penting. Perubahan etis atau etos karena masih penting, maka saya yakin kalian selaku generasi yang akan datang tidak boleh berhenti untuk disiplin membaca, kemudian berpikir, menulis, dan beropini. Karena bangsa Indonesia tidak dibangun oleh generasi yang hanya atau berbicara menjadi pembicaraan di seminar-seminar yang kita lakukan, tetapi juga dalam bentuk penelitian, pengabdian bagi kalian untuk masa yang akan datang. Jika kalian tidak mempersiapkan diri, maka globalisasi akan jadi pintu masuk bagi sebuah pemikiran luar yang belum tentu cocok untuk Indonesia. Saya yakin kawan-kawan saya mahasiswa tidak ingin menjadi penonton. Dan ke depan kita ingin melakukan perubahan untuk Indonesia.
di mana perubahan itu adalah hasil pemikiran kawan-kawan mahasiswa yang hari ini hadir dalam kegiatan musyawarah wilayah SEMA PTKIN. Hadirin yang saya banggakan dan saya cintai, SEMA PTKIN adalah salah satu bagian penting dari organisasi mahasiswa Islam di tanah air. Sebagai bagian proses pembelajaran legislatif di tingkat mahasiswa, maka SEMA PTKIN adalah wadah yang sangat penting untuk menanamkan nilai penting dari apa yang disebut dengan kerja legislasi. Kerja legislasi adalah kerja multi aspek yang menuntut kedisiplinan. Selain kita harus mengerti hierarki peraturan dan bagaimana proses pembuatan peraturan, kita juga mesti mengenal bagaimana cara suatu regulasi tersebut bisa berjalan atau tidak. Belajar berdinamika soal legislasi adalah belajar bagaimana kita mampu menyerap informasi di lapangan, mengolah menjadi data yang reliable, menjadi data tersebut sebagai suatu usulan regulasi, membangun komunikasi politik yang efisien, mengenal kompleks problem solving, dan tentu saja mengenal kemampuan lobby yang efektif dan membangun kemampuan persuasif untuk mengajak seluruh sivitas akademi aware dan memahami regulasi yang tentu kita akan dorong tersebut. Ini bukan kerja mudah yang bisa secara begitu saja dimiliki oleh setiap legislator. Seperti halnya adik-adik sekalian, ini adalah salah satu batu loncatan. Sehingga kita ke depan dengan kultur disiplin dalam dunia legislatif yang harusnya kalian miliki, agar ke depan dapat menghasilkan kebijakan yang deliberatif, yaitu kebijakan yang mampu secara utuh mengangkat harkat hidup bagi masyarakat. Yang dalam hal ini adalah para mahasiswa yang kalian wakili, terutama mahasiswa yang ada dari seluruh PTKIN yang bergabung di dalam wilayah 2. Untuk itu, momentum kali ini saya berpesan dengan tegas kepada adik-adik SEMA PTKIN yang hadir mengikuti baik secara daring maupun langsung. Bangun disiplin kalian sedari muda agar kalian bersinar dan mampu menjawab tantangan global dengan kemampuan kalian sendiri. Karena tidak ada ilmu yang tanpa kita pelajari, tetapi pengalaman adalah pendidikan yang paling utama untuk kita semua. Kedua, globalisasi menurut persamaan hak dan kesetaraan dalam berjuang mengakses apapun. United Nations yang lumrah kita kenal dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan Sustainable Development Goals atau SDGs yang berisi indikator pencapaian berkelanjutan. Indonesia sendiri sejak tahun 2017 mulai mengadopsi poin-poin SDGs dan salah satu poin yang menjadi catatan penting saya adalah poin kelima, yaitu gender equality. Kalau kita berbicara tentang keadilan gender, salah satu hal penting dalam pembangunan berkelanjutan dunia mohon dipahami dan disadari oleh kita sesama. Keadilan gender bukan lagi soal distancing atau pemisahan hak laki-laki dan perempuan dalam akses dunia kerja maupun pendidikan. Tetapi kalau kita berbicara tentang keadilan gender, adalah suatu paradigma yang berusaha membangun sistem di mana laki-laki dan perempuan mampu berkontribusi maksimal dalam pembangunan dunia lewat kolaborasi yang tidak tersekat oleh batasan gender. Maka dari itu saya meminta kepada seluruh SEMA PTKIN yang mengedepankan nilai-nilai ini, tidak ada lagi perbedaan ruang aktualisasi diri antara perempuan dan laki-laki dalam lingkup SEMA PTKIN. Kalian harus mampu menjadi pelopor bagi teladan tata organisasi yang maju dan tidak berbias gender. UIN Syarif Hidayatullah tentu saja sebagai UIN Jakarta, salah satu epicentrum tentang akademisi Islam Indonesia, di mana salah satu rektornya adalah seorang perempuan. Dan itu adalah salah satu pembuktian PTKIN tidak lagi bias gender, tetapi sudah mewujudkan salah satu poin kelima dari SDGs. Jika berhasil, saya yakin kalian mampu menembus percaturan global dunia yang akan kita hadapi bersama. Terakhir, sebelum saya menutup sambutan kali ini, saya teringat salah satu kisah dari founding father kita, Bung Karno. Dalam suatu kesempatan di tahun 1959, Bung Karno diundang
oleh aktivis mahasiswa di Kaliurang, Jakarta untuk membuka konferensi akbar salah satu organ. Bung Karno berpidato yang kemudian terkenal dengan judul Hilangkan Sterilir dalam Gerakan Mahasiswa. Dalam pidatonya, Bung Karno menyebut bahwa gerakan mahasiswa harus berpihak dan tidak boleh berdiri sendiri dari kaum tertindas yang dibelanya. Apa yang oleh Bung Karno disebut dengan kaum marhaen. Gerakan mahasiswa tidak boleh steril, tapi justru harus terjun dan terlibat langsung dengan hidupnya rakyat yang dibela. Pesan itu yang hendak saya tularkan kepada adik-adik sekalian yang hadir di sini. Jangan pernah merasa lebih besar dan lebih pintar dari rakyat yang kalian perjuangkan. Hidup dan hidupilah semangat kalian dengan ikut dan terus berjuang bersama rakyat yang kalian bela. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada acara seminar kali ini. Besar harapan saya, SEMA PPKIN Wilayah 2 ini mampu tumbuh besar dan subur, dan belajar dari pejuang-pejuang masa lalu untuk perjuangan yang akan datang. Doa saya memiliki setiap kegiatan perjuangan kalian. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan dan rahmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini akan terwujud pemimpin-pemimpin bangsa di tingkat nasional dan internasional yang dimulai dari kegiatan PPKIN, terutama SEMA mahasiswa seluruh Indonesia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Haja Seli. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh para narasumber yang akan dimoderatori oleh Sekretaris Jenderal Senat Mahasiswa UIN Jakarta kepada Reza Pratama, dipersilakan. Mungkin selanjutnya ada sesi foto bersama, Bu. Silakan kepada Ketua Senat dan peserta Muswil jika ingin foto. Silakan kepada peserta musyawarah wilayah untuk dianjurkan ke depan untuk foto bersama dengan Ibu Haja Seli. Senat, peserta Muswil, silakan
Silakan untuk foto bersama, sesi foto bersama. Kakak-kakak, silakan semuanya maju untuk foto bersama, sesi foto bersama. Terima kasih kepada Ibu Haja Selin telah meluangkan waktunya. Mohon maaf bila banyak kesalahan Ibu. Tes. Apa? Ini yang bodoh diangkat sama si John. Bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Amani Lubis MA selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diwakilkan oleh Bapak Dr. Arif Subhan MAG selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Tak lupa juga yang saya hormati para keynote speaker yaitu Irjen Pol Dr. Andes Suntana MSI selaku Wakabain Telkam Polri. Yang kedua adalah Haja Seli Andriani Gantina AMD sebagai PLT Bupati Cirebon 2018 dan juga sekarang menjadi anggota Komisi DPR Republik Indonesia. Tidak lupa juga yang pertama ada Haji Abidin MH, anggota Komisi 9 DPR. Yang kedua, Bapak Ahmad Baiduri SOS, Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI. Yang ketiga, Dr. Agus Andriano Pasir, Sugianto MSI, Kepala Bappenas Republik Indonesia tahun 2014-2015. Yang keempat, Ibu Endang Surasri SOS MPB sebagai Koordinator Pembelajaran dan Kelembagaan Pendidikan dan Iptek Bappenas. Teman-teman sekalian, saya mahasiswa PTN wilayah 2 yang mengikuti wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta pada pembukaan opening ceremony dalam acara seminar yang bertemakan strategi pengembangan sumber daya manusia menuju arah pembangunan nasional. Perlu diketahui bahwa Indonesia masih dalam tanda sumber daya manusia yang unggul. Ketika kita berbicara mengenai pembangunan negeri, harus membangun lewat kualitas sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia adalah dibuat dari pembangunan nasional. Peradaban kehidupan di dunia sangat dinamis dan selalu dalam masa pembaruan dari masa ke masa. Saat ini tantangan sumber daya manusia dihadapkan dengan modernitas, kreativitas, religius, dan kebenaran yang cepat tanggap. Untuk itu, karena suatu kejadian pada saat ini di masa COVID-19, kita mesti tetap berdoa. Mulai dari penggunaan media teknologi yang menjadi katalisator perubahan dengan sistem pembelajaran online, kecil pembelajaran online, kemudian menjadi sistem pembelajaran online. Para pekerja yang tadinya bekerja di kantor sangat nyaman dan berdiskusi secara langsung sudah mulai menggunakan Zoom untuk berdiskusi, untuk meeting, dan juga melakukan WFH atau work from home yang akhirnya bekerja di dalam rumah. Ini artinya dalam dampak COVID-19 itu menimbulkan sebuah katalisator untuk kita senantiasa menggunakan teknologi, mau tidak tahu dan harus dipaksa untuk menggunakan teknologi untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pembangunan sumber daya manusia harus dilihat dari berbagai aspek. Namun krusial, aspek kepemimpinan dan ketenagakerjaan yang harus mendapatkan perhatian khusus. Pemimpin adalah penentu segala kebijakan. Pemimpin adalah penentu segala regulasi yang ada. Sedangkan tenaga kerja adalah para eksekutor yang benar. Kolaborasi yang sangat membanggakan adalah di mana pemimpin yang berkualitas dan juga seorang.
kemudian dibantu. Cek. Itu bisa dibantu ya, ini suaranya soalnya di ruangannya nggak kedengeran. Oke, karena Bapak Ahmad Baidowi berhalangan, maka untuk narasumber kedua yaitu Bapak Haji Abidin Fikri SHMH, anggota Komisi 9 DPR RI yang akan membahas seputar satu, bagaimana peran regulator dalam tanda kurung DPR dalam mendorong terciptanya sumber daya manusia yang unggul dalam ketenagakerjaan. Dua, peran pemerintah dalam strategi pengembangan sumber daya manusia secara proaktif dalam pembangunan nasional untuk menciptakan stimulus perekonomian di masa COVID-19. Sekiranya Bapak Haji Abidin Fikri bisa mendengar suara saya, Pak. Halo, Assalamualaikum Bapak Haji Abidin Fikri. Bisa mendengar suara saya, Pak? Sebelumnya. Waalaikumsalam. Untuk pemaparan materinya, saya persilakan, Pak. Saya mohon maaf, saya tidak bisa dengan cermat mengikuti acara ini ya. Suaranya, apa suara saya jelas di sana? Halo? Baik, Pak. Halo? Suaranya cukup jelas di ruangan, Pak. Oh, cukup jelas ya. Baiklah. Jelas, Pak. Kalau cukup jelas saya akan lanjutkan. Tapi saya mohon maaf ini ada kendala teknis ya. Jadi saya akan menyampaikan hal-hal yang penting saja karena tadi semestinya di awal dijelaskan juga positioning dari apa sih sebenarnya
legislatif, fungsi legislasi itu dijalankan di parlemen. Karena yang penting menurut saya itu yang teman-teman harus. Halo. Suaranya terdengar jelas, Pak. Oh, terdengar jelas ya. Ya baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber, saya melihat di virtual ada Pak Andrianov Caniago, kemudian Bu Endang, tadi ada Pak Badui, tapi sudah keluar sepertinya, dan para peserta yang hadir fisik di Universitas Syarif Hidayatullah, yang kami hormati Wakil Rektor, kemudian Ibu Sally, kolega saya di DPR, dari DPR daerah pilihan Cirebon dan Indramayu. Baiklah, saya singkat saja, moderator, yang ingin kami sampaikan. Bahan sudah saya sampaikan melalui panitia, tapi saya tidak akan menyinggung dalam soal bahan yang kami sampaikan. Itu sekedar highlight saja apa yang menjadi tugas dan kewenangan kami sebagai anggota DPR di Komisi 9 yang membidangi ketenagakerjaan, kesehatan, dan kependudukan. Tapi berkaitan dengan acara opening ceremony Legislative Conference Senat Mahasiswa PT KIN yang mengambil topik bahasan strategi pembangunan sumber daya manusia menuju arah pembangunan nasional, ini merupakan tema yang sungguh sangat luar biasa. Kenapa? Karena memang arah pembangunan nasional kita sejak katakanlah kita mengenal apa itu di zaman Orde Baru, kita mengenal Pelita, kemudian pembangunan 25 tahun, dan sekarang arah pembangunan nasional kita sudah dirumuskan di RPJM, ya, pembangunan jangka panjang nasional dan juga jangka menengah, dan ini akan berakhir, mungkin Pak Adriano lebih tahu, itu akan berakhir kemudian akan dirumuskan kembali untuk 25 tahun ke depan. Nah, satu saja catatan bagi kita, kalau arah pembangunan nasional itu memang yang paling penting adalah sumber daya manusianya. Jadi semua orang di berbagai dunia juga mengatakan nggak ada yang basis dari pembangunan nasional itu bukan sumber daya manusia. Nah, berkaitan dengan sumber daya manusia inilah saya kira apa yang dilihat dari kesejarahan UIN IAIN menjadi UIN itu adalah salah satu terobosan yang menuju ke peningkatan sumber daya manusia. Karena sejatinya universitas itu atau universitas tidak hanya berkutat pada ilmu tertentu saja, tapi lebih umum, lebih meluas sehingga dibentuklah universitas. Kalau dulu hanya IAIN itu adalah konsen kepada ajaran Islam saja, tapi sekarang menjadi universitas sehingga bisa dimungkinkan untuk mengembangkan sayapnya di bidang ilmu-ilmu yang lain. Nah, oleh karena itu saya kira pengembangan sumber daya manusia ke depan itu tidak bisa lagi kita hanya spesifik kepada bidang tertentu, tapi harus meluas, dan universitas itulah tempatnya dimungkinkan semua ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari secara saintifik bisa dikembangkan. Nah, saya kira ini yang menurut saya ini tantangan yang menarik, ya. Karena apa? Karena dulu IAIN itu hanya di concern di bidang agama Islam, ya. Nah, sekarang sudah berkembang. Nah, pendekatan saintifik yang melalui universitas inilah yang menjadi legacy menurut kami yang akan diwariskan pada intelektual muda Islam ke depan. Nah, oleh karena itu pengembangan sumber daya manusia yang dijalankan melalui Universitas Islam Negeri di seluruh Indonesia itu dalam hal kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan rumusan-rumusan yang bisa menjadi kebijakan nasional dalam bentuk produk perundang-undangan yang dirumuskan oleh universitas itu. Kenapa? Karena misalkan saya ambil contoh, ya. Ambil contoh sekarang di era pandemi COVID-19 ini.